Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wafiroh, NIM T 2018-1192. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di sini saya membuat RPP SMA Maju Bersama Kita Bisa dengan menggunakan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi pokoknya yaitu beriman kepada Kitab Allah. Tahun ajaran 2020 sampai 2021. Di sini kompetensi inti saya melihat dari Kemendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD halaman 249 sampai 337. Cara menuliskan kompetensi ini sesuai dengan materi pokok yang Anda pilih. Yang pertama kan saya memilih beriman kepada Kitab Allah. Jadi untuk kompetensi inti KI1 menghayati dan mengamali ajaran agama yang dianutnya. Dan yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan meyakinkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri dengan cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Sedangkan kompetensi KI3 memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedur berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. KI4 mengelola, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak, dan seterusnya. Untuk yang kedua, kompetensi dasar dan indikator penyampaian kompetensi. Kompetensi dasar ini sesuai dengan materi pokok yang Anda pilih. Dimulai dari KD1 sampai KD4 dapat dilihat dari materi pokok yang Anda pilih. Kalau kompetensi dasarnya itu dilihat dari 1.3, 1.3, 2.3, 3.3, 4.3. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi itu dilihat dari 1.31, 1.32 gitu. Kompetensi dasar 1.3 yaitu meyakini adanya kitab-kitab Allah Sallallahu Alaihi Ta'ala. Sedangkan kompetensi dasar 2.3 peduli kepada orang lain dengan saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada kitab Allah. Indikator pencapaian kompetensi 1.3 yaitu 1.31 memprakasi adanya kitab-kitab Allah, mempertahankan keyakinan adanya kitab-kitab Allah. Sedangkan indikator 2.3 yaitu 2.3.1 memprakarasi perilaku saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada Allah. 2.3.2 menekankan pentingnya saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada Allah, dan seterusnya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dilihat dari materi yang akan diajarkan, yaitu yang pertemuan pertama melalui metode komparatif dengan teknik jigsaw, yaitu menjelaskan arti beriman kepada kitab Allah. Ini bisa dilihat dari KD.1. Menjelaskan arti iman kepada kitab suci Allah, menjelaskan perbedaan dan persamaan antara isi masing-masing kitab suci. Dan yang kedua bisa melalui metode inquiry,
menyebutkan dalil yang menunjukkan pentingnya beriman kepada kitab suci, mengklasifikasikan isi kandungan kitab suci Al-Quran, merumuskan manfaat dan hikmah beriman kepada kitab suci Al-Quran. Pertemuan kedua yaitu melalui metode kooperatif dengan teknik demonstrasi. Siswa dapat menceritakan tokoh yang memiliki keterkaitan antara perilaku orang-orang yang beriman kepada kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Memperagakan tokoh yang memiliki keterkaitan antara perilaku orang yang beriman kepada kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pertemuan ketiga bisa dilanjutkan dengan penilaian harian. Tujuan pembelajaran ini yaitu untuk menjelaskan tentang materi pokok yang akan diajarkan. Materi pengelolaan. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini adalah yang akan diajarkan kepada siswa-siswa nantinya. Bisa dilihat dari tujuan pembelajaran atau materi pokok. Di sini ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini saya buat dilihat dari situasi kelas, dari tingkat berpikir anak-anak, dari kondisi anak-anak, dari kondisi siswa yang akan diajarkan. Saya menggunakan pendekatan konstruktivisme, metode kooperatif, teknik jigsaw inquiry, demonstrasi. Ini bisa dilihat dari tujuan pembelajaran yang tadi. Sedangkan media pembelajaran itu dibuat dari fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan sekolah, seperti buku, PowerPoint tentang beriman kepada kitab Allah, video tentang tokoh yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, Al-Quran, dan Al-Hadis. Sumber belajarnya yaitu bisa diperoleh dari buku PAI dan Budi Pekerti, Al-Quran, ikhtisar tentang kitab suci, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Sumber belajar bisa dilihat dari lingkungan sekitar atau di perpus juga banyak. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran Di sini ada langkah-langkah pembelajaran tatap muka dan langkah-langkah pembelajaran online atau daring, bisa dikatakan atau daring. Yang pertama itu tentukan kedudukan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4. Nah, terus itu tuh ya, guru itu membuat pendahuluan, membuat pembukaan seperti guru membaca proses pembelajaran dan memberi salam serta berdoa. Guru melakukan kegiatan kelas seperti absen, tempat duduk, perlengkapan gitu. Maaf. Aduh. Mana ada ya? Dan yang guru bisa menyampaikan kegiatan yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Guru membuka proses pembelajaran dan setelah itu baru dilaksanakan kegiatan inti. Kegiatan pendahuluan itu bisa dilaksanakan secara 15 menitan lah. Terus dilanjutkan dengan kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah kegiatan di mana proses tujuan yang akan dicapai. Siswa itu mencermati teks tentang definisi iman kepada kitab suci dan dalil yang berkaitan dengan pentingnya beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, siswa mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, siswa menganalisis, hubungkan, menyimpulkan materi yang di depan dari hasil diskusi. Yang ketiga, siswa menyampaikan hasil diskusi tentang definisi dan dalil yang berkaitan. Yang kelima, siswa menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Dan yang keenam, siswa membuat kesimpulan dibantu dengan dampingan guru. Setelah itu baru
dimulai dengan setelah itu baru diakhiri dengan penutup. Guru itu memberikan penguatan hasil prestasi siswa sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah-langkah selanjutnya. Setelah itu guru mencatat kegiatan tindak lanjut dengan memberikan catatan tugas individu maupun kelompok. Dan yang ketiga, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Begitu juga dengan pembelajaran sistem jarak jauh. Hanya saja pembelajaran sistem jarak jauh ini berbeda dengan tatap muka. Sistem jarak jauh ini dilakukan dengan WA Group ataupun Zoom atau Google Meet. Di sini sama saja dengan guru membuka pembelajaran terus dengan kegiatan inti dan penutup. Hanya saja pembelajaran ini dilakukan di WAG atau Zoom dan Google Meet. Dan yang terakhir ini sistem penilaian. Sistem penilaian ini guru bisa menilai siswa dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nah, di sini ada penilaian diri. Penilaian diri ini meliputi memprakarasi adanya kitab-kitab Allah, mempertahankan keyakinan adanya kitab-kitab Allah, memprakarasi perilaku saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada kitab Allah, menekankan pentingnya saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada kitab Allah. Setelah itu barulah proses observasi. Nah, observasi ini adalah penilaian untuk siswa-siswa yang telah diajarkan. Namanya ditulis di dalam kolom-kolom itu. Nah, keterangannya itu menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, serta santun dalam memprakarasi adanya kitab-kitab Allah, mempertahankan keyakinan adanya kitab-kitab Allah, memprakarasi perilaku saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada Allah, menekankan sebagai cerminan beriman kepada Allah. Dan selanjutnya penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dilakukan dengan tes tulis, soal-soal yang akan diberikan kepada siswa. Terserah soalnya mau buat berapa sesuai dengan indikator pencapaian yang tadi itu. Saya di sini membuat 6 soal. Yang pertama itu 6 soal yang akan nantinya dikerjakan oleh siswa-siswa. Yang pertama itu apa yang dimaksud iman kepada kitab Allah. Yang kedua, coba jelaskan perbedaan dan peranan antara isi masing-masing isi kitab suci. Sebutkan dalil-dalil yang berkaitan tentang pentingnya beriman kepada kitab suci. Dan yang keempat, coba klasifikasikan isi kandungan kitab suci Al-Quran. Yang kelima, jelaskan manfaat dan hikmah beriman kepada kitab suci. Yang keenam, berikan contoh sikap yang beriman kepada kitab suci. Di satu soal ini poinnya berbeda-beda. Ada yang 20, ada yang 10 gitu. Penilaian keterampilan ini sama kayak penilaian yang lain. Setelah itu, aspek yang dinilai itu menceritakan tokoh yang memiliki keterkaitan antara perilaku orang yang beriman kepada kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, memperagakan tokoh yang memiliki keterkaitan antara perilaku yang beriman kepada kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Skor penilaian itu bisa
Bisa A, tidak bisa. Yang B itu terbata-bata. Kalau C itu lancar. Kalau D itu sangat lancar gitu. Skor maksimalnya itu ya kalau yang A itu 80 sampai 100 baik sekali. Kalau yang B itu 70 sampai 79 baik. Kalau yang C 60, 69 cukup. Kalau yang D kurang dari 60 lah itu sangat kurang gitu. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.